Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin melanjutkan spoiler Perfect World episode 234. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Di episode yang akan datang ini, King Yi, Raja 10 Mahkota Dewa yang dibuang dan yang lainnya bergabung dengan Akademi Dewa. Sementara Cao Yoseng, Kelinci Tianyin Yutu, Feng Wu, dan yang lainnya bergabung dengan Akademi Suci. Meskipun Si Hao menyapu bersih semua orang dalam pertarungan seleksi, Si Hao menolak untuk bergabung dengan Akademi Dewa dan Akademi Suci karena kedua akademi ini tidak dapat menyediakan sumber daya terbaik mereka untuk melatih Si Hao. Khususnya benih Dao tertinggi Akademi Abadi telah lama disimpan oleh keturunan makhluk-makhluk terkuat, sehingga Si Hao tidak mendapatkan bagian apapun. Tanpa benih Dao tertinggi, dia tidak dapat mencapai puncak jalan abadi. Sekalipun Si Hao masuk Akademi Abadi, dia tidak akan menerima pelatihan terbaik. Oleh karena itu, Si Hao menjadi satu-satunya Supreme muda di Akademi Dewa Surgawi. Dari sini kita dapat melihat bahwa keputusan Si Hao untuk tetap di Akademi Dewa Surgawi adalah keputusan yang tepat. Sehingga Akademi Dewa Surgawi mendedikasikan seluruh kekuatannya untuk mendidik Si Hao. Lebih lanjut, Tetua Agung Men Tianzeng secara pribadi memanggil Si Hao, tidak hanya menerimanya sebagai murid pribadinya, tetapi juga membimbingnya untuk mengajarinya metode kultivasi Dao melalui tubuh sendiri, yang memungkinkan Si Hao untuk membuka sistem kultivasi yang benar-benar baru dan yang tertinggi. Si Hao secara alami sangat bersemangat dan dipenuhi tekad membara mendengar ini. Karena Si Hao bertekad untuk mengelola Dao melalui tubuhnya, Men Tianzeng tidak hanya memberinya banyak ramuan berharga yang memastikan kelangsungan hidupnya bahkan jika dia gagal, tetapi juga memberinya dua teknik kultivasi utama, teknik palu tulang dan teknik penepaan jiwa, yang dirancang khusus untuk mengelola tubuh fisik dan jiwa, yang pada akhirnya meningkatkan pengembangan dirinya secara menyeluruh. Patut dicatat bahwa Men Tianzeng juga pernah menempuh jalan ini, tetapi sayangnya gagal. Kini Si Hao ingin mengolah Dao melalui tubuhnya. Untuk membantu Si Hao, Men Tianzeng mengumpulkan sejumlah herba berharga untuk Si Hao, tetapi dia masih kekurangan dua bahan, yaitu bambu penolak kejahatan dan buah musim semi kuning. Men Tianzeng tahu di mana mereka berada dan menyuruh Si Hao untuk menemukannya sendiri di Bukit Abadi. Men Tianzeng sebenarnya sangat kuat untuk memasuki Bukit Abadi dan mengambil bambu penolak kejahatan dan buah musim semi kuning. Tetapi dia bersikeras agar Si Hao pergi ke sana karena suatu alasan. Untuk berlatih di sana, yang dengan demikian memperkuat tulang dan menepa jiwa Si Hao. Dari sini kita dapat melihat Si Hao pergi melalui pelatihan dengan mengikuti bimbingan gurunya. Si Hao akhirnya berhasil menemukan kuil kuno gantung. Di sana dia menerima pencerahan, lalu menepa dirinya dengan cap dewa perang dan menggunakan teknik palu tulang yang dianugerahkan oleh gurunya untuk memperkuat tubuhnya. Tulang-tulang Si Hao berulang kali dihancurkan oleh tanda dewa perang, lalu kembali memadat, dan akhirnya tubuhnya menjadi semakin kuat. Kemudian Bukit Abadi terbuka dan Si Hao melalui perjalanan baru dengan berani memasuki Bukit Abadi untuk mencari bambu penolak kejahatan dan buah musim semi kuning. Dalam novelnya, Si Hao sesekali bertemu dengan Peri King Yi dan Wang Xi, tetapi Si Hao tidak terlalu sering berkomunikasi dengan mereka dan terus mengeksplorasi lebih dalam.
Dari sini kita dapat melihat bahwa Si Hao telah selamat dari krisis Bukit Abadi tanpa rasa takut sama sekali. Si Hao akhirnya menemukan lokasi bambu penolak kejahatan, tetapi dihalangi oleh boneka emas abadi kegelapan. Namun kemunculan boneka emas abadi kegelapan telah menyebabkan Si Hao menghadapi rintangan besar. Perlu dicatat bahwa humanoid emas abadi kegelapan sebenarnya dilepaskan oleh seorang abadi dari dunia lain. Awalnya dia bermaksud memasuki Bukit Abadi untuk mencari harta karun. Tetapi akhirnya dia direduksi menjadi boneka, menjaga bambu penolak kejahatan. Segera setelah itu, pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Meskipun boneka emas abadi kegelapan cukup kuat, dan Si Hao awalnya mengalami situasi terpojokan karena kekuatan lawan cukup dominasi, dengan berbagai serangan mengerikan dan menggetarkan langit dan bumi. Namun ketika kartu truf Si Hao digunakan, boneka emas abadi kegelapan menyadari tidak bisa menghindar dan melawan. Boneka itu akhirnya hancur saat sebuah kekuatan ditembakkan oleh Si Hao. Si Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan embrio pedang abadi untuk menyerap emas abadi kegelapan dan berhasil menerobos. Setelah Si Hao membunuh boneka emas abadi kegelapan, dia menemukan kolam bambu ilahi. Kolam ini merupakan inti dari bambu ilahi penolak kejahatan, yang sangat bermanfaat untuk membersihkan tubuh. Tentu saja Si Hao tidak akan melewatkan tempat seperti itu dan langsung memasuki kolam bambu ilahi untuk mengelola dan menyerap inti tersebut. Namun saat menyerapnya, dia bertemu dengan kekuatan guntur dan kilat. Tak gentar, Si Hao dengan paksa menyerap cairan bambu ilahi dan kekuatan petir, memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan roh primordialnya dengan teknik tepa ilahi. Tanpa diduga, di tengah krisis dan kesempatan yang berliku ini, Si Hao mulai memahami Dao, memahami diagram Yin Yang, dan menemukannya jalannya sendiri. Dia juga menemukan kekuatan luar biasa dari diagram sejati primordial yang memungkinkannya untuk lebih mengembangkan senjata tersembunyinya sendiri. Selama proses ini, kekuatan tempur Si Hao secara keseluruhan melonjak dan tingkat keberhasilannya dalam mengelola Dao melalui tubuhnya pun meningkat.